Suasana yang seharusnya penuh kebersamaan pada sebuah acara di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat justru berubah menjadi tragedi. Seorang pria berinisial YI datang dan meminta uang Rp500.000 kepada pemilik hajat dengan alasan untuk membeli minuman keras. Permintaan itu memicu ketegangan. Situasi yang awalnya hanya pertengkaran berubah menjadi aksi kekerasan hingga berujung pada penganiayaan yang merenggut nyawa. Bagaimana duduk perkaranya? Bagaimana pula respons Gubernur Jawa Barat, serta ada fenomena sosial apa di balik insiden ini? Kita bahas. Adapun peristiwa bermula saat sedikitnya 10 pemuda yang diduga preman mendatangi acara pernikahan di Kampung Cikumpai, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu 4 April 2026 dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Permintaan itu sempat dipenuhi dengan memberikan Rp100.000. Namun hal itu tidak membuat para pelaku puas. Mereka kembali lagi dan meminta Rp500.000 dengan alasan hendak membeli minuman keras. Kali ini Dadang, ayah pengantin perempuan, dengan tegas menolak. Penolakan itu lantas memantik kemarahan para pelaku. Di tengah situasi memanas, mereka mengeroyok Dadang dan adiknya menggunakan bambu. Korban mengalami luka serius dan kemudian meninggal. Atas insiden ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Senin 6 April menyampaikan belasungkawa dan memohon maaf. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya mengatasi premanisme dengan membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme pada 27 Maret 2025. Satgas ini diklaim sudah dibentuk di 27 kota dan kabupaten. Namun pada praktiknya, celah hukum dan pembiaran masih menyuburkan praktik itu. Selanjutnya, saya berharap sebagai Gubernur Jawa Barat, hilangkan berbagai bentuk premanisme, kita tindak secara bersama, karena ini sejak saya menjabat menjadi musuh utama. Yang kedua, kalau ada kegiatan hajatan warga, agar terbebas dari minuman keras. Dan yang ketiga, saat ada hajatan, sebaiknya kegiatan tersebut dipiketin oleh aparat keamanan setempat yang bisa menjaga kenyamanan, ketertiban, dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Kriminolog sekaligus guru besar Universitas Islam Bandung, Nandang Sambas, menilai kasus premanisme yang terjadi di ruang publik dan menembus hingga ruang privasi warga menunjukkan adanya masalah dalam sistem keamanan di Jawa Barat. Ia melihat masih adanya celah hukum akibat penegakan hukum yang selama ini tidak tegas. Nandang menyebut aparat tidak boleh kalah oleh aksi premanisme. Tindakan seperti ini tidak perlu ditoleransi dan masyarakat berharap aparat bertindak cepat serta tegas menghadapi para pelaku. Lebih lanjut, pengamat masalah sosial Jawa Barat dan peneliti dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, menilai aksi premanisme yang terjadi di wilayah perdesaan tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan hukum. Ia berpendapat premanisme juga dipicu oleh masalah kemiskinan yang belum ditangani secara optimal oleh pemerintah daerah setempat dan belum tersentuh pembangunan yang merata. Masyarakat yang terjerat aksi premanisme kerap merasa bahwa itulah jalan termudah untuk mendapatkan pemasukan. Nandang menyebut masyarakat yang menjadi preman baik di perkotaan maupun di desa merupakan praktik yang sudah lama terjadi dan terorganisasi. Mereka adalah orang-orang yang kalah di tengah laju pembangunan. Hingga akhir tahun 2025, Badan Pusat Statistik menyebut angka kemiskinan di Jawa Barat mencapai 6,78% atau sekitar 3,55 juta orang. Ironisnya, tingginya angka kemiskinan ini terjadi di tengah langkah Jawa Barat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi tertinggi di Indonesia. Pada 5 Februari 2026, BPS menyebut laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara tahunan sebesar 5,85%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang hanya tumbuh 5,39%. Sementara itu, nilai realisasi investasi di Jawa Barat pada 2025 mencapai Rp296,8 triliun. Angka ini setara dengan 109,9% dari target yang ditetapkan. Dari angka-angka tersebut, Nandang menyimpulkan bahwa persoalan premanisme tidak berdiri sendiri. Tanpa penanganan yang menyentuh akar persoalan, tempat yang paling nyaman pun tetap tidak aman dan dapat berujung pada tragedi. Sahabat Kompas, dari insiden pemalakan preman di hajatan yang berujung maut ini, publik jadi bertanya-tanya, apakah Satgas Pemberantasan Premanisme benar-benar aktif bekerja atau sebaliknya, hanya menjadi formalitas belaka? Lalu apakah pemerintah mau menyelesaikan persoalan premanisme sampai ke akarnya, yakni lewat penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan warga?